teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada sesi ketahanan pangan part 2 ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama nanti bahas tentang ketahanan pangan. Nah, ini kalau kemarin kita bahas terkait bagaimana mengolah kita berternak ayam. Nah, kali ini kita bagaimana budidaya tumbuh-tumbuhan. Nah, ini sekarang kita udah berada di pekarangan rumah. Ini rumah saya sendiri. Nah, di sini di pekarangan kami ini kita ada banyak sekali tumbuhan. Yang pertama adalah ini ketela. Nah, ini daun ketela pohon, dimana ini sangat bermanfaat sekali, dan zat besinya ini bisa bermanfaat untuk kalian semua untuk menjaga darah kalian supaya tetap sehat dan bisa untuk mencegah anemia. Nah, selain itu juga ada tumbuhan terong itu, terus kemudian juga ada jagung, terus kemudian ada tomat, ada lombok juga, banyak sekali pokoknya. Nah, teman-teman mungkin kalau di rumah ada pekarangan yang tidak terpakai, mungkin bisa dimanfaatkan untuk membuat pekarangan lebih bermanfaat dengan menanami tanaman-tanaman tersebut. Ini sebenarnya udah agak lama ya, dari bulan sebelum puasa lah, sekitar bulan Maret. Nah, itu ibu udah berinisiatif untuk menanami pekarangan ini. Jadi alhamdulillah sekarang kita di rumah untuk ketahanan pangannya cukup baik, karena setiap hari kita udah mulai bisa memanen. Contohnya kemarin terong itu setiap hari hampir diambil. Nah, tapi nggak dijual, dari ibu dibagi-bagikan ke tetangga supaya tetangga juga ikut merasakan bagaimana tanaman-tanaman kita itu dibudidayakan. Terus kemudian juga ada kacang panjang. Nah, kacang panjang ini juga malah sudah hampir mati sekarang, sudah menua, karena kacang panjang itu kan umurnya nggak lama, jadi ada masa tertentu dia udah mati. Nah, mungkin beberapa hari ke depan kita juga akan coba menanam lagi kacang panjang tersebut. Nah, ini yang sudah ada, kemarin ibu dan juga saya habis menanam kacang ose lah intinya. Nah, kalau Jawanya itu, kalau diinjikan di rumah saya itu kacang ose. Ya, bijinya itu hampir sama kayak kacang hijau, tapi itu kacang ini biasanya bisa dibuat untuk digoreng, biasanya jadi iduk-iduk. Nah, itu makanan khas daerah Blora. Terus kemudian juga dibuat untuk tambahan kolak. Nah, itu sangat seger sekali. Nah, terus kemudian apa lagi ya, di sini juga ada bayam. Terus kemudian ibu juga menanam tumbuh-tumbuhan seperti temu, terus kemudian ada kunir, ada kencur. Itu untuk untuk kesehatan juga. Jadi kita sangat berterima kasih sekali sama ibu yang sangat kreatif, yang selalu memperhatikan kita. Terus kemudian juga banyak lah di pekarangan rumah ini. Ada belonceng juga.
Blonceng itu seperti sejenis labu, tapi itu loh yang warnanya, yang ada kulitnya itu yang kayak ada bedaknya. Nah, kalau anak kecil kan biasa dibilang nek wedaan kayak blonceng lah ya, saking apanya namanya, saking saking putihnya. Nah itu buah yang putih-putih kayak bedak. Nah ini adalah salah satu contohnya yang masih di pohon terong. Terus kemudian juga ini daun ketela, ubi, kalau bahasa Indonesia itu ubi. Terus kemudian juga ada jagung, dan ini contoh tanaman kencur. Nah, ini tanaman herbal polo kependem ya. Ini juga, ini yang udah mati, ini pohon tomat. Terus ini juga, ini yang baru saja kita tanam, yaitu kacang. Selain itu juga ada buah-buahan juga ya teman-teman. Kita ada pohon mangga, terus itu juga ada pohon jambu. 2 hari kemarin juga bapak habis nanam jambu lagi itu. Terus ini pohon jambu yang umurnya 1 tahun tapi juga udah berbuah cepat sekali. Ini salah satu jambu super. Dia walaupun cuma 1 tapi rasanya sangat lezat sekali karena nggak ada obat-obatan, jadi di sini semua alami. Terus kemudian itu mangganya. Ini juga udah mulai memasuki musim mangga teman-teman. Selain itu, selain tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi, di pekarangan rumah ini juga ada pohon-pohon lain, yaitu pohon jati. Sebagai akan kota Blora, kita sebagai warga Blora juga harus mau menanam jati untuk melestarikan alam ini supaya tetap lestari dan terhindar dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dimana Blora ini kan salah satu tanahnya cukup tandus dan juga tanahnya tipikal kapur, dimana spesies yang bisa tumbuh di sini adalah seperti spesies jati. Jadi pohon jati tersebut bisa menyerap air di daerah. Sedikit saran buat kita semua, kalau teman-teman punya lahan yang kosong, mari kita manfaatkan lahan-lahan tersebut untuk kita agar bisa tetap bertahan hidup di era pandemi yang seperti ini. Terus kemudian jika teman-teman tidak punya tanah, mungkin kita bisa menggunakan media lain seperti media hidroponik. Terus kemudian menggunakan air itu ya. Terus kemudian kalau teman-teman kemarin beternak, mungkin saya sarankan menggunakan ternak lele. Nah itu caranya cukup simpel, menggunakan bak. Jadi medianya itu menggunakan bak. Jadi kalau teman-teman
menggunakan media tersebut itu cukup menghemat tempat ya teman-teman. Nah, dari sebagian teman-teman saya juga kemarin sudah melakukan hal tersebut, yang pokoknya sebisa mungkin kita tetap harus bisa menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin sharing silakan. Itu dulu dari saya. Salam sehat, salam lestari, salam ketahanan pangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.